HP performance yang adem banget. Itu harus menjadi alasan nomor satu orang beli Realme GT7. Khusus edisi Special Dream Edition ini kolaborasi dengan Aston Martin Aramco. Apakah bisa menjadi nilai tambah bagi sebagian orang? Yo guys, kita tuh lagi ada di momen dimana smartphone resmi bener-bener rilisannya bejibun banget. Dan pilihan kita luar biasa banget. Terutama yang akhir-akhir ini keluar berbarengan, hampir berbarengan. Secara berdekatan launchingnya, itu adalah smartphone yang punya profil performance. Di awal tahun ada Poco X7 Pro, bulan lalu keluarin F7 Pro dan F7 Ultra. Terus juga yang baru rilis kemarin ini adalah iQOO Neo 10. Semuanya bagus, semuanya punya karakter masing-masing, semuanya punya harga yang berbeda juga. Tapi sebenarnya di antara semua itu sebuah rilisan yang paling ngena buat gue pribadi. Kalau kita ngomongin sebuah profil performance phone ya, itu masih Realme GT7 dan 70. Kenapa? Alasannya simple banget. Ketika gue push rank setiap hari, yang which itu sesinya setiap hari bisa 3-4 jam, dua smartphone inilah yang selalu gue cari. Kenapa bisa begitu? Kita lihat bareng-bareng. Gue mau kesampingkan dulu faktanya bahwa yang gue pegang ini adalah yang Dream Edition-nya. Anggap aja ini edisi biasanya dulu deh, karena K2G kan belum bikin video Realme GT7 kan. Dan gue juga nggak bakalan kasih review A sampai Z, karena gue yakin udah banyak review yang udah muncul duluan dari teman-teman reviewer. Gue cuma mau kasih tahu kenapa, walaupun di antara semua HP performance yang rilis deket-deket ini, dia termasuk yang bisa dibilang mahal, menurut gue salah satu yang worth it. Prioritas orang dalam beli smartphone itu beda-beda ya. Ada yang prioritasin harga, ada yang prioritasin desain, ada yang performa, kamera, baterai, dan lain-lain. Gue pribadi dalam sekali waktu pasti pegang 3 HP. HP pertama kategorinya biasanya all-rounder, barang resmi. Sekarang lagi pakai Xiaomi 15 biasa karena compactness-nya. HP kedua biasanya adalah best of the best-nya in terms of camera. Sekarang lagi bingung dan bolak-balik pakai antara X200 Ultra dan Find X8 Ultra. Dan HP ketiga itu adalah HP push rank. HP ini jarang gue bawa keluar rumah dan dipakai ketika gue push rank tiap malam berjam-jam. Inilah status Realme GT7 di gue sekarang. Alasan gue pilih dia untuk HP ketiga ini super adem, performa super stabil, baterai cukup tahan lama, dan ngecharge-nya kencang. Semua hal tersebut penting banget buat gue gaming sehari-hari, dan Realme GT7 bisa kasih semua hal itu. 4 hal inti tersebut bisa terjadi karena 4 spek penting yang saling mendukung. SoC Dimensity 9400E, cooling system yang terintegrasi dengan bodi HP yang menggunakan graphene, baterai 7000 mAh, serta charger 120 watt. Nih, gue kasih lihat fakta dan data kenapa gue demen banget push rank pakai smartphone ini. FYI, kondisi pengetesan adalah di ruangan non-AC, malam-malam, on Wi-Fi, kartu SIM card terpasang. Ini grafik FPS ketika memainkan satu rank match Mobile Legends, settingan ultra rata cuy, dia nggak keriting naik turun sama sekali. Dan ini berkali-kali gue cek FPS-nya ya konsisten rata begini. Mau itu gue baru mulai main, mau FPS-nya dicek setelah 5 match, tetap segini Jack. Kalau kalian gamer yang sensitif sama FPS naik turun, walau naik turun itu cuma sepersekian detik, kalian harusnya bisa apresiasi grafik seperti ini. Untuk bisa apresiasi harus dikasih lihat dulu HP lain seperti apa. Ini perbandingan di Poco F7 Pro dan iQOO Neo 10. Kalau kita start game dari suhu normal nih ya, 35 derajat, GT7 naiknya cuma ke 38 derajat dalam satu match. Poco F7 Pro sebetulnya juga adem banget ya. Lebih adem malah. Cuma memang tuningannya di set supaya adem dengan konsekuensi FPS yang lebih fluktuatif, which gue bisa rasain ketika main. Setidaknya di firmware terakhir ini. Kalau iQOO grafiknya nggak terlalu rata dan lebih panas juga, hampir 40 derajat. Dan ini gue kasih lihat grafiknya setelah gue main 5-6 match seperti ini. Kita mulai dari suhu yang udah mulai anget, 38-39 derajat, wong udah game kelima, game ke-6. Itu paling dia naik ke 40-an derajat. Gokil. Terakhir yang kita lihat kayak begini itu kapan ya? Kalau nggak salah Find X8 Pro, which itu pakai Dimensity 9400. Dan ini gak cuma di Mobile Legends yang relatif ringan. Lihat nih, di Genshin Impact. Start dari dingin, di 30 derajat, main 20 menit cuma naik ke 38,4 derajat coy. Bandingin sama Neo 10 dan F7 Pro yang berada di 42 dan 44 derajat. FPS juga lebih stabil di GT7. Game yang lebih berat lagi, Wuthering Waves nih. Lihat flatnya grafik FPS di GT7 dan suhu maksimalnya.
lagi-lagi gue sangat impressed. Udah paham kenapa gue suka GT7 ini buat gaming? Stabilitas performa ketika harus digenjot semalaman penuh itu luar biasa, dan ini artinya Warkop Gaming Certified. Yang artinya kalau lu main di luar, di warkop gitu misalnya sambil mabar, rame-rame, panas-panas, nggak ada AC, dia akan masih bisa perform dengan baik. Hampir lupa nih, satu yang penting juga buat orang kayak gue yang kalau sekali push rank bisa 3-4 jam langsung adalah baterai. Gue tes main 3 jam berturut-turut, berarti kira-kira 12 rank match tuh. Baterainya turun sampai 50% dari 100%. Gue coba tes juga untuk pemakaian daily dengan tes ala K2G, yang artinya 50-50 Wi-Fi mobile data dengan 1 jam gaming, 1 jam maps plus Bluetooth music, 1 jam nonton YouTube, dan sisanya sosmed, WhatsApp, Telegram, dan browsing. Gue cuma dapat 7 jam 40 menitan. Masih lebih irit 7000 mAh di iQOO Neo 10 kemarin ya. Gue jadi sadar SoC Dimensity 9400E ini basically 9300 plus, yang memang belum seirit Dimensity 9400. Kalau habis ngecas pakai charger 120 wattnya makan waktu sekitar 40-45 menit. Tapi sebenarnya apa yang gue omongin tadi itu lu bisa dapet di versi yang lebih murahnya di Realme GT7 i ini. Garis bawahi kata hampir. Jelas secara maksimum performance Dimensity 9400E di atas 8400 Max ya. Nah, untuk real gaming kalau lo mainnya Mobile Legends, GT70 doang tuh udah lebih dari cukup untuk dapetin FPS yang super stabil itu dan suhu yang dingin. Baru berasa advantage dari GT7 ketika lo main game yang berat kayak Wuthering Waves. GT7 lebih bisa mempertahankan performanya. Keuntungan lain di luar gaming dan performance ketika lo beli GT7 adalah di kamera. Videonya secara FPS lebih stabil di 4K 60, jadi ketika panning nggak ada jumpnya. Terus punya tele walau tanpa OIS. Kalau di 2 kali zoom, bedanya sama digital zoom di 7T itu sih sebenarnya nggak jauh ya hasilnya. Baru berasa ketika hybrid zoom 5 kali. Hasil main kameranya beda sensor juga. Ini kelihatan beda tuningan juga ya. GT7 tuh lebih natural. Oke, itu kan ngomongin GT7 in general ya. Nah, kalau yang Dream Edition ini gimana? Sebenarnya nggak terlalu penting ngomongin soal si Dream Edition ini. Kenapa? Karena katanya unitnya udah habis, jadi kalian nggak bisa beli. Harganya lompat lumayan jauh. Yang GT7 biasa tuh 8-8,5 juta tergantung kalian dapat cashback atau enggak, dan naik sampai 3 juta kalau yang Dream Edition ini. Padahal secara spek cuma ada kenaikan di internal storage 256 jadi 512 dan RAM 12GB jadi 16GB. Ya dengan harga segitu kalian beli status HP Special Edition-nya, Limited Edition-nya, serta nyari desain yang berbeda aja sih. Atau kalian fans tim F1-nya Aston Martin, atau kalian nyari unboxing experience serta aksesoris yang unik khas HP Special Edition, ya menarik. Apalagi unitnya cuma ada 200 di Indonesia. Seperti tadi gue bilang, katanya udah habis. Masukan gue soal desain di Dream Edition ini sebenarnya masih ada. Harusnya modul kameranya itu dibikin hitam polos kaca gitu kayak versi biasanya aja. Kenapa? Karena ketika kalian pakein case yang keren banget ini, case Special Edition ini, harusnya ini hitam aja. Bakalan jauh lebih keren lagi daripada hijau begini. Cuma yang gue sayangkan, paling disayangkan dari Realme GT7 series ini adalah internal storage-nya. Series ya gue bilang ya, karena yang 70 internal storage-nya cuma ada 256, yang Realme GT7 juga cuma ada 256 kalau yang edisi biasa. Kalau mau 512 kan kayak tadi gue bilang harus ke Dream Edition, harganya naiknya jauh dan udah nggak bisa dibeli juga. Hal ini adalah potensial deal breaker buat sebagian orang dan pasti jadi bahan pertimbangan. Alright, Realme GT7 Dream Edition. Seperti yang Satis bilang di video review GT70, apapun yang Realme lakukan perihal performance itu harus dijadikan template HP GT ke depannya. Karena kita benar-benar puas dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan performance. Kalau kalian nyari HP yang kayak begini performance-nya, cari alternatif lain, kira-kira apa ya? Yang bisa seadem dan sestabil ini, menurut gue adalah smartphone dengan Dimensity 9400 seperti X200 Pro ini. Dan Oppo Find X8 Pro. Keduanya secara harga lumayan jauh, tapi kalian dapat fitur-fitur lain yang flagship grade seperti kamera. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.